Bayangkan jika kita hanya diberi uang Rp50.000 untuk bertahan hidup 1 hari penuh di kota besar. Mungkin bagi sebagian orang jumlah itu terdengar biasa saja, tetapi bagi banyak orang, 50.000 adalah tantangan besar untuk mencukupi semua kebutuhan harian. Inilah tantangan yang akan kita coba jalani hari ini. Sebuah eksperimen sosial yang akan memperlihatkan seberapa jauh uang Rp50.000 bisa membawa kita melewati 1 hari penuh. Apakah cukup untuk makan, transportasi, kebutuhan kecil, bahkan hiburan sederhana? Mari kita buktikan bersama. Hari dimulai dengan rencana sederhana. Saya bangun dengan tekad untuk tidak melebihi batas uang yang sudah ditentukan. Rp50.000 terasa sangat kecil ketika membayangkan harga makanan, ongkos kendaraan, atau kebutuhan mendadak. Tapi justru disitulah letak tantangannya. Saya harus berpikir lebih kreatif, menahan diri dari keinginan yang tidak terlalu penting, dan mencoba merasakan bagaimana orang yang hidup dengan keterbatasan anggaran harus berjuang setiap harinya. Langkah pertama adalah sarapan. Biasanya orang terbiasa dengan kopi mahal atau sarapan di kafe, tapi kali ini jelas tidak mungkin. Dengan uang terbatas, pilihan jatuh pada warung sederhana di pinggir jalan. Sepiring nasi uduk lengkap dengan tempe goreng dan sedikit bihun hanya memakan biaya Rp10.000. Minumnya cukup dengan teh hangat yang diberikan gratis sebagai pelengkap. Sisa uang berarti masih Rp40.000. Makan pagi ini sederhana, tapi ternyata mengenyangkan. Dari sini saya sadar bahwa dengan memilih tempat yang tepat, kebutuhan bisa terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Setelah sarapan, tantangan berikutnya adalah transportasi. Kota besar tidak ramah pada orang dengan anggaran pas-pasan, karena ongkos kendaraan umum sering kali terasa mahal. Tetapi untungnya masih ada transportasi bus dengan tarif murah. Saya memilih menggunakan bus kota dengan ongkos hanya Rp4.000 sekali jalan. Jika nanti saya butuh pulang pergi, totalnya Rp8.000. Artinya, sisa uang berkurang menjadi Rp32.000. Menggunakan bus memang tidak secepat kendaraan pribadi, tetapi inilah cara paling efektif untuk menjaga agar uang tidak cepat habis. Sampai di tujuan, perasaan lega bercampur penasaran. Bagaimana caranya uang Rp32.000 bisa cukup hingga malam hari? Saya mencoba berjalan kaki untuk beberapa urusan ringan, supaya tidak perlu keluar ongkos tambahan. Dengan berjalan kaki, selain hemat, tubuh juga menjadi lebih sehat. Di tengah perjalanan, muncul godaan untuk membeli jajanan kecil. Bau gorengan yang menggoda dari pedagang kaki lima benar-benar sulit ditolak. Akhirnya saya membeli 2 gorengan dengan harga Rp2.000. Sisa uang kini tinggal Rp30.000. Rasanya memang enak, tapi saya langsung sadar bahwa setiap pengeluaran sekecil apapun akan mempengaruhi sisa uang harian. Mulai saat itu saya bertekad lebih hati-hati. Waktu sudah mendekati siang, dan tubuh mulai lapar lagi. Inilah saat yang cukup menantang. Pilihan makanan siang harus benar-benar diperhitungkan. Saya mencari warteg yang terkenal murah meriah. Dengan memilih lauk sederhana berupa sayur, tahu, dan sedikit ayam, saya hanya membayar Rp13.000. Minum cukup dengan air putih yang disediakan gratis. Sisa uang sekarang tersisa Rp17.000. Melihat angka itu di tangan ada rasa cemas. Apakah cukup hingga malam? Tetapi inilah inti dari percobaan ini. Merasakan rasa was-was yang mungkin dirasakan banyak orang setiap harinya ketika harus mengatur uang agar bisa bertahan. Perjalanan berlanjut dengan aktivitas sore. Saya menghabiskan waktu di taman kota yang gratis. Duduk di bangku sambil melihat orang lalu lalang ternyata menyenangkan. Tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi tetap mendapat hiburan. Sesekali saya memotret suasana dengan ponsel. Sore itu berjalan dengan damai, namun tubuh mulai merasa haus. Daripada membeli minuman manis dengan harga mahal, saya memilih membeli air mineral botolan dengan harga Rp3.000. Sisa uang tinggal Rp14.000. Angka itu harus cukup untuk makan malam dan ongkos pulang nanti. Menjelang malam perut mulai lapar kembali. Pilihannya terbatas. Jika makan terlalu mahal, maka ongkos pulang tidak akan cukup. Akhirnya saya kembali ke warung kecil yang menjual nasi goreng sederhana. Dengan harga Rp12.000, saya mendapatkan sepiring nasi goreng yang lumayan mengenyangkan. Sisa uang tinggal Rp2.000. Angka itu hampir tidak ada artinya, hanya cukup untuk 1 gorengan atau permen. Tetapi masih ada satu hal yang harus dipikirkan, yaitu ongkos pulang dengan bus kota. Ongkos pulang ternyata menjadi bagian paling menegangkan dalam tantangan ini. Dengan sisa uang hanya Rp2.000, jelas tidak cukup untuk membayar bus kota yang memerlukan Rp4.000. Saya harus mencari solusi lain. Untungnya ada pilihan berjalan kaki sebagian jalan,
kemudian naik angkutan dengan tarif yang lebih murah. Setelah bertanya kepada penduduk sekitar, saya menemukan angkot dengan ongkos Rp3.000. Masalahnya, uang di tangan hanya Rp2.000. Saya sempat kebingungan tetapi akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki lebih jauh, hingga menemukan jalur lain yang memungkinkan saya naik angkot dengan tarif Rp2.000. Rasa lelah memang terasa di kaki, tetapi ada kebanggaan tersendiri karena berhasil menemukan cara pulang tanpa melanggar batas uang Rp50.000. Sesampainya di rumah, saya mencoba menghitung ulang semua pengeluaran hari ini. Sarapan Rp10.000, ongkos bus Rp8.000, jajan gorengan Rp2.000, makan siang Rp13.000, minum air botolan Rp3.000, makan malam Rp12.000, serta ongkos angkot Rp2.000. Total tepat Rp50.000, tidak lebih dan tidak kurang. Rasanya seperti sebuah kemenangan kecil, meskipun tubuh lelah dan pilihan makanan serta hiburan sangat terbatas. Tetapi pengalaman ini memberi pelajaran berharga tentang bagaimana orang bisa bertahan hidup dengan jumlah uang yang terlihat kecil jika diatur dengan cermat. Hal yang paling mengejutkan dari tantangan ini adalah betapa cepatnya uang habis ketika tidak diperhitungkan dengan hati-hati. Rp2.000 yang terlihat sepele ternyata sangat berarti ketika sisa uang makin menipis. Setiap keputusan kecil, seperti membeli gorengan atau minuman manis, bisa membuat perbedaan besar di akhir hari. Dari sini saya belajar bahwa disiplin dan kesadaran sangat penting dalam mengatur keuangan sehari-hari. Selain itu, saya juga merasakan langsung bagaimana banyak orang yang benar-benar hidup dengan keterbatasan anggaran setiap harinya. Bagi sebagian orang, Rp50.000 bukan sekadar tantangan eksperimen, tetapi kenyataan yang harus dijalani. Mereka harus pintar mencari tempat makan murah, menahan keinginan untuk membeli hal-hal yang tidak penting, bahkan rela berjalan kaki jauh demi menghemat ongkos. Tantangan ini membuka mata saya terhadap kenyataan yang sering tidak terlihat, bahwa di balik keramaian kota, ada banyak orang yang hidup dalam batas yang sangat sempit. Namun di sisi lain ada juga hal positif yang saya rasakan. Saya belajar untuk lebih menghargai setiap rupiah yang dimiliki. Uang yang terlihat kecil ternyata bisa memberi pengalaman besar jika digunakan dengan bijak. Saya juga menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dibeli dengan mahal. Duduk di taman kota, makan makanan sederhana, atau berjalan kaki sambil menikmati suasana, semua itu bisa menghadirkan rasa puas yang tidak kalah dibandingkan hiburan mahal. Inilah sisi lain dari hidup hemat yang jarang disadari. Hari itu berakhir dengan rasa lega sekaligus syukur. Lega karena berhasil menyelesaikan tantangan tanpa melewati batas uang yang sudah ditentukan. Bersyukur karena pengalaman ini membuat saya semakin peka terhadap nilai uang dan perjuangan orang lain. Rp50.000 ternyata bukan hanya angka, tetapi juga cermin kehidupan. Ia bisa terasa kecil bagi sebagian orang, tetapi bisa berarti sangat besar bagi orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan penuh perhitungan dan kesadaran. Pengalaman ini juga membuat saya berpikir tentang kebiasaan sehari-hari. Berapa banyak uang yang sering saya habiskan tanpa terasa, hanya untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Segelas kopi mahal, makanan cepat saji, atau ongkos transportasi yang lebih tinggi hanya demi kenyamanan. Semuanya bisa menumpuk menjadi jumlah besar dalam jangka panjang. Jika bisa bertahan hidup dengan Rp50.000 dalam satu hari, berarti ada banyak pengeluaran harian yang sebenarnya bisa ditekan jika kita lebih disiplin. Akhirnya tantangan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pelajaran hidup. Ia mengajarkan kesabaran, perhitungan, serta rasa empati kepada mereka yang setiap hari harus menjalani kenyataan serupa. Dari sekian banyak pengalaman yang bisa dicoba, mungkin inilah salah satu cara paling sederhana namun paling kuat untuk memahami nilai uang. Tidak ada yang mudah dalam hidup hemat, tetapi dengan kesadaran dan tekad ternyata semua bisa dilalui.